Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ikhwani, saudaraku sebangsa dan setanah air, Ramadan hampir tiba. Mari kita siapkan segala sesuatunya dalam menyambut bulan mulia ini. Hakikat puasa adalah membentuk manusia agar bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela, mampu melakukan hal-hal yang baik-baik saja, sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau ada kelebihan rezeki, jangan lupa di sana ada hak anak-anak yatim, janda-janda tua, orang-orang jompo, di mana hak itu harus kita berikan kepada mereka. Apalagi bulan puasa kali ini sangat berbeda dengan puasa pada tahun-tahun sebelumnya, di mana masa pandemi ini tentu sangat berpengaruh, terutama secara ekonomi. Namun mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Mari kita lockdown secara mandiri pada diri kita dan keluarga kita masing-masing. Kita lockdown hawa nafsu kita. Kita lockdown keinginan kita untuk keluar rumah. Kita lockdown diri dan keluarga kita untuk tidak berkerumun dengan banyak orang. Mari kita ganti kebiasaan kita yang kemarin suka keluyuran, yang kemarin suka begadang. Kita ganti dengan memperbanyak muhasabah, zikir, dan ibadah kepada Allah di rumah kita masing-masing. Kita bentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga COVID-19 ini bukan lagi sebuah wabah, tapi kita ganti menjadi sebuah hikmah. Mungkin dengan cara inilah Allah menjadikan kita, akan membimbing kita, akan membentuk kita sebagai insanul kamil dengan predikat la'allakum tattaqun. COVID-19 merusak sendi-sendi kehidupan di berbagai negeri, pun tak terkecuali Indonesia. Mari kita jadikan momentum Ramadan untuk introspeksi siapa kita, dosa apa yang kita telah lakukan selama ini, perintah Tuhan yang mana yang kita abaikan. Tuhan menegur kita dengan berbagai kejadian di negeri tercinta ini. Ada gempa, ada tsunami, ada banjir, gunung meletus. Namun semua itu belum mampu menyadarkan diri kita, belum mampu mengingatkan diri kita. Bahkan kita masih terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Jika dengan wabah virus corona ini masih belum bisa membuat kita berubah, entah dengan apa lagi Tuhan mengingatkan kita. Semoga Ramadan ini menjadi awal perubahan kita menuju lebih baik. Banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara sosial, budaya, sosial politik, bahkan perubahan secara sosial ekonomi. Perubahan yang terjadi menyadarkan kita akan kebenaran Al-Quran ketika Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu
nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada yang datang kemudian pergi. Ada yang lahir kemudian mati dijemput lagi. Ada saatnya dilantik, ada saatnya harus menyerahkan jabatan. Hari yang kami putar di antara manusia dan hidup hanya menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan yang terjadi begitu cepat, apa yang harus kita lakukan? Dalam situasi seperti ini, terkadang banyak orang yang salah jalan. Terkadang banyak orang yang tersesat jalan. Bukan dukun yang kemudian naik ke permukaan, bukan tukang ramal yang jadi panutan. Kita sering menyandarkan berbagai persoalan bukan pada tempatnya, bukan kepada Tuhannya. Ingat, Islam diturunkan, misi yang pertama adalah menghilangkan kemusyrikan, menanamkan akidah, meluruskan keimanan. Selama kurang lebih 13 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah tempat berlindung, Allah tempat mencari sandaran. Contoh sederhananya, kalau saya bersandar kepada sebuah tiang, kemudian tiangnya roboh, maka saya pun akan ikut roboh. Kalau saya bersandar kepada sebuah tembok, kemudian temboknya roboh, maka saya pun ikut roboh. Kalau kita mengandalkan orang kaya, namun kemudian dia jatuh miskin, maka kita pun akan bangkrut. Kalau kita bersandar kepada pejabat, kemudian jabatannya selesai, kita juga akan selesai. Tapi kalau Allah yang kita jadikan sandaran, kalau kita jadikan Allah untuk tempat berlindung, sampai kapanpun tidak akan roboh, tidak akan bangkrut, dan hanya Dialah sebaik-baik tempat untuk kembali dan bersandar. Semoga di bulan Ramadan ini, di bulan mulia ini, kita bisa mengisinya dengan berbagai kegiatan ibadah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.